yang telah banyak memaparkan bagaimana posisi ya tugas dan fungsi para penyuluh ya tokoh agama, tokoh masyarakat yang dalam konteks kehidupan sehari-hari selalu berhadapan dengan umat ya, di mana menjadi tugas-tugas yang tadi disampaikan bahwa kita ini adalah penyampai firman-firman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, kita punya waktu kurang lebih 10 menit ya Pak, sampai pukul berapa nih kita? Pukul 11 ya, kita masih punya waktu 30 menit untuk memberikan kesempatan pada audiens ya. Saya buka 3 penanya untuk masing-masing memberikan argumentasi, mengulas dari narasumber kita, dari Bapak Hasim sebagai Kepala Kesbangpol, kemudian dari Bapak Soeharto dari Kepolisian, dan juga dari Ibu Sri Indonesia. Kami persilakan, mohon panitia membantu untuk mikrofonnya, sebutkan nama dan utusan dari mana, tujuan pertanyaan juga bisa disampaikan kepada siapa. Terima kasih, selamat siang. Saya mengucapkan apresiasi kepada FKUB, kemudian Pemkot, Kesbangpol, dan juga Kementerian Agama. Nama saya Yakobus Sudadiris, saya penyuluh PNS Agama Katolik Kota Pontianak. Saya menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Hasim. Persoalan yang pertama itu di Kota Pontianak itu sebenarnya tidak memiliki masalah. Masalahnya satu, pendidikan politiknya minim. Karena penelitian tesis saya itu partisipasi politik perempuan di Pontianak Barat itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Bahkan di Pontianak Barat itu perempuan itu lebih realistis ketimbang laki-laki, dan pengaruhnya itu untuk pilwako itu sangat tinggi. Jadi fungsi perempuan atau ibu-ibu itu untuk mempengaruhi bapak-bapaknya untuk memilih itu lebih tinggi. Nah itu hasil penelitian saya di 2018 ya, tesis saya itu. Kali ini kan akademik ya, saya pakai fakta. Ada 3 faktor Pak. Yang pertama itu faktor pemilih tradisional. Ibu-ibu ini kalau misalnya jalannya bagus, airnya bagus, harganya murah, ya kan? Pasti datang pilih Pak. Kalau itu sih bonus lah ya. Kemudian yang kedua, yang agak ini adalah, ya kan, dia ini emosional kalau perempuan ini. Kalau tidak suka dengan itu, itulah yang diomongkan itu lakinya. Jadi kita pun susah mau membantah ya. Silakanlah kalau tidak percaya. Ya kan, apalagi kalau kita butuh dia, kok pilih itu gitu ya. Nah. Ya ini penelitian saya Pak. Lalu yang ketiga ya, ibu-ibu ini memang dia mampu mempengaruhi, dianggap sebagai orang terkuat lah di dunia ya, karena mampu mengangkat beban yang berat. Ya, itu hasil penelitian saya Pak. Nanti mungkin bisa dikaji lebih ulang ya. Tetapi yang mau saya tanggapi adalah masih ada memang money politik Pak. Nah ini terang-terangan nih, tetangga saya, ya mohon maaf Pak, saya ucapkan di sini itu adalah gangguan dari pilkada kita nanti. Berapa satu suara? 300. Bahkan ada yang ribut, dikasih 100 tak cukup. Nah ya kan, jadi peran penyuluh ini sekarang menyadarkan bahwa money politik itu dosa. Ya kan? Ini terang-terangan dia ngomong, misalnya ada umat kami bilang 4 suara 1.200.000 saya dapat, nanti saya 5 tahun tak dapat lagi katanya. Ini mungkin nanti untuk Kesbangpol untuk 5 tahun ke depan bisa memberikan pencerdasan lah, bahwa uang yang diberikan kepada kita itu adalah uang hasil investasi dan nanti akan mengganggu pilkada secara langsung. Kemudian untuk Pak Soeharto, saya terima kasih Pak, aman.
Saya biasa pulang itu jam 1, jam 2, jam 3 di PAL. Dulu itu kan orang bilang PAL itu sarangnya jin Pak, jin bertendang. Jam 3 itu kita was-was Pak, antara Ampera dengan ini ya. Nah itu sekarang kan udah ada polsek kota ya. Jadi artinya saya terima kasih dengan polisi. Cuma yang paling mesti ditertibkan Pak, ini knalpot Pak. Jadi knalpot ini masih berseliweran. Saya tidak tahu nih mobil maupun motor ini saya pernah ya knalpot ini Pak masalah. Ya kan saya maunya yang punya knalpot tuh dia dengarkan dulu. Misalnya dia pakai motor king Pak diboboknya itu Pak. Kemudian dia punya mobil misalnya truk itu dia bobok. Nah ini masalah gangguan kita selama ini di daerah-daerah. Dengarkan dari belakang ya Pak. Ya itu Pak. Kalau yang lain sih saya yakin itu kita bersama menjaganya lah kondusif. Kemudian Bu, untuk Bu Sri Wahyuni, saya apresiasi sekali. Semoga segera menjadi dokter. Umurnya masih muda Bu ya. 98 ya Ibu tadi lahir ya? Oh 81, salah omong berarti. Maka tadi kami diskusi kok mukanya, tapi masih cantik. Jadi satu, memang yang mau ditekankan di moderasi ini dialog. Terus terang saya ini dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 itu nggak ada kuliah di Yayasan Katolik negeri. Di negeri, bahkan saya tuh pernah bergaul dengan kawan tuh mas, saking saya tuh tidak tahu identitas agamanya, kawan saya tuh pikir saya itu, ya kan, Islam. Terus saya santai saja gaul, saya dialog, santai, ya kan, tidak ada urusan saya mau mengatakan ini dan itu. Cuman memang di akhir-akhir ini terjadi yang namanya, saya tidak tahu ya, mungkin ini kita antisipasi, dialognya itu kurang, ya. Kemudian lupa juga bahwa kita ini kan manusia begitu. Nah, akibat dialog kurang, kemudian menganggap kita ini superior, akhirnya kemanusiaan kita tinggalkan. Gitu. Dan terima kasih Bu, Ibu tadi sudah ya memberikan air segar gitu. Karena begini, ketika saya berbicara dengan sebagian umat Katolik, waduh, kita ini udah berapa kali mengucapkan selamat Idul Fitri ya kan. Jadi kawan kita ini, saudara kita ini yang Islam ini ucapkan selamat Natal pun tidak mau. Udah kita jangan mau ucapkan selamat Idul Fitri lagi lah. Saya sebagai penyuluh ini merasa sedih dengan kehidupan beragama begitu. Ketika ini udah beberapa tahun terjadi, ya kan, dan akhirnya terjadi yang namanya juga benteng Takeshi gitu. Ya udah. Yang misalnya yang ya udahlah, yang imlek-imlek yang itu. Nah ini persoalan yang harus kita rajut kembali. Saya setuju itu merajutnya. Kan kita ini kan kalau merajut pasti membuka. Nah tapi kalau kita tidak membuka, bagaimana kita bisa merajut? Gitu. Nah ini persoalan yang mungkin didapatkan dari disertasi ibu dan kelompok, bahwa dialog itu terjadi ketika orang saling sapa. Kalau misalnya tidak mengucap begini, bagi saya ya terus terang, intinya aja Pak. Ada dosen kawan saya ini, dihapus ya tuh ucapan saya itu. Saya sedih begitu. Dulu di kampus sama-sama gondrong, sama-sama celana koyak, ini tidak masalah. Ketika dia sudah jadi dosen, intelektual tinggi, kok terjadi begitu? Nah ini mungkin nanti yang di paparan bawah itu sebenarnya tidak ada masalah tuh. Yang buat masalah ini yang elit nih, elit. Kelompok orang yang menganggap dirinya paling sakti. Nah turunlah ke bawah begitu, dan akhirnya mempengaruhi yang bawah. Nah saya terima kasih Ibu mau mengangkat ini dan Bapak-Bapak. Sekali lagi mari kita dukung ibu-ibu ini untuk mendapatkan disertasi. Dan nanti kalau udah disertasinya selesai Bu, jangan hanya disimpan di sana Bu. Bisa dijadikan buku dan dibagikanlah kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada banyak Bu. Kita berikan aplaus untuk pertanyaan beliau. Kita tanyakan kepada narasumber apakah penanya ini langsung ditanggapi, apakah menunggu pertanyaan kedua dan seterusnya. Saya pikir supaya tidak lupa dengan apa yang ditanyakan atau didiskusikan ini, kami berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber. Kepada yang pertama Bapak Desman Pol tadi,
berkaitan dengan apa yang menjadi tupoksi dan kaitannya dengan masalah pilkada ini, ujung-ujungnya masalah politik uang dan sebagainya. Yang biasa juga kita temukan yang memancing keributan ini adalah pendukung masing-masing kedua, masing-masing paslon. Ya, barangkali langsung saja kepada Pak Hasim untuk memberikan tanggapan dan nanti lanjutkan Pak Soeharto dan Bu Sri. Terima kasih. Yang pertama, persoalan politik uang. Sebenarnya itu tidak ada aturannya, tapi saya tanya kepada Panwas dan mungkin gabung dulu. Aturannya itu tidak tegas, sehingga karena tidak tegasan mungkin jadi dibiarkan, kayaknya dibiarkan. Iya, Kayaknya dibiarkan. Panwas kita punya pengawasan badan pengawasan, bahkan badan pengawasan pemilu itu sampai tingkat kelurahan. Betul apa yang katakan Ibu Bapak Yakobus tadi, ibu-ibu itu lebih realistis, lebih objektif, dan lebih sukses kalau menjadi lebih sukses. Benar ini, benar. Sudah ada buktinya. Saya punya teman di Jawa Timur kalah Pak, padahal dia incumbent, kalah dengan cewek karena dia punya jaringan yang luar biasa. Dan waktu itu padahal incumbent teman saya kalah karena tim suksesnya perempuan semua, rata-rata perempuan. Ya mungkin ibu udah kenal, Opipah namanya. Opipah, kebetulan yang Musipul itu teman saya gitu. Sama-sama di Ansor dulu kan di Jakarta. Saya bantu beliau, kalah. Padahal incumbent dia wakil gubernur, kalah dengan Opipah yang punya semangat juang, 3 kali berjuang, akhirnya menang dia. 3 kali bertarung kalah terus, akhirnya terakhir. Sekarang kita tarung lagi. Sama dengan Pak Prabowo. Ya artinya saya membenarkan apa tesisnya atau kajiannya dari Pak Yakobus tadi gitu, bahwa perempuan itu realistis gitu. Jadi saya tinggal buktikan aja Pak gitu. Kalau di Pontianak kan, ya misal yang di Jawa Timur gitu. Masalah yang terakhir tadi, masalah apa tadi itu? Dialog, banyak dialog. Memang kita harus banyak dialog. Kita harus banyak silaturahim, kita harus banyak pendekatan. Bahkan sejak saya menjabat di Kesbangpol, saya memang berbanyak dialog-dialog. Bukan kami yang melaksanakan, tapi ada forum, ada ormas yang melaksanakan. Kita hanya memfasilitasi. Kita hanya memfasilitasi. Artinya, ya saya paham lah di ASN itu kalau kita yang melaksanakan ada untung gitu kan. Tapi kalau yang memfasilitasi sedikit untung gitu. Kan itu kita paham. Tapi makanya saya punya kebijakan bagaimana teman-teman forum maupun ormas yang melaksanakan kita memfasilitasi. Kalau saya yang berbicara beda dengan Pak Yakub bicara kepada umatnya, kan lebih didengar gitu kan. Oleh karena itu teknik seperti itu tetap kita laksanakan karena menjaga kerukunan, menjaga persatuan itu memang klasik, tapi itu sangat penting. Sama juga kita menjaga kesehatan. Menjaga kerukunan itu sama juga kita menjaga kesehatan. Kita tidak sehat, kita perlu sehat, perlu diet. Kita perlu sehat, perlu olahraga. Kita perlu sehat, kita perlu minum obat. Jadi biaya kesehatan itu mahal. Apalagi kalau kita tahu kesehatan itu mahal ketika kita sakit. Oleh karena itu kerukunan, persatuan dan kesatuan yang menjadi tugas kita bersama, kita rawat, kita jaga. Menjaga kesehatan sama juga menjaga kerukunan. Mungkin itu sekedar tanggapan dan respons saya. Terima kasih atas masukannya. Akan kita laksanakan di tahun 2020. Dan kita lanjutkan pada Bapak Soeharto berkaitan dengan suasana aman itu sudah dirasakan, tapi keamanan itu juga tidak hanya faktor dari selamatnya kita dalam berkendara, tapi kebisingan mendengarkan suara itu kan ada undang-undang yang mengatur ya Pak. Iya. Barangkali itu lebih jelas Pak Soeharto akan menjelaskan karena kaitannya dengan apa
kita buat suasana yang tenang kepada orang lain itu ada aturan-aturan. Terima kasih kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih Pak. Kaitannya dengan keamanan tadi, Bapak sudah mengatakan bahwa Kota Pontianak sudah aman. Kami walaupun dikatakan sudah aman, Tetap harus dijaga. tetap siaga. Siaga. Satu siaga. Kedua tetap mengantisipasi. Selalu mengantisipasi kaitannya dengan keamanan yang ada di Kota Pontianak. Perlu Bapak-bapak ketahui bahwa di Polresta Pontianak itu sudah ada tim, namanya tim enggang. Itu 24 jam Pak, kalau memang masih anak-anak muda, ya, sehingga apabila kita kontak gitu ya bahwa di sini ada ini pasti langsung memang ada namanya tim enggang Pak. Dan kalau dulu ada patroli berantai Pak. Patroli berantai itu ada satu buku contoh jam 8 itu dipegang oleh Polsek Pontianak Barat. Nah, nanti Polsek Pontianak Barat keliling disambut oleh Polsek Pontianak Kota, contohnya. Nanti Polsek Pontianak Kota menyambut buku ini lagi, gimana? Gitu. Jadi namanya patroli berantai itu kaitannya dengan keamanan, termasuk tadi yang saya sampaikan, yang saat sekarang setiap jam 11 malam itu seluruh piket yang ada di Polresta Pontianak itu berkewajiban untuk melakukan patroli dengan skala besar. Kalau dulu patroli hanya beberapa orang, tapi sekarang seluruh piket wajib patroli, terutama teman-teman kawan. Kaitannya dengan knalpot brong Pak, mungkin di Polresta Pontianak itu kalau dikumpulkan itu mungkin sudah sangat banyak Pak. Jadi ya jujur saja, sambil patroli yang seperti itu, apabila dilihatnya ada anak muda yang ngumpul, sudah dipastikan personil turun. Yang diperiksa pertama jujur Pak memang knalpot Pak sekarang. Jadi memang dari pimpinan, dari masyarakat dan sebagainya memang itu sangat busy. Sehingga apabila kedapatan ada pengendara kendaraan bermotor, utamanya sepeda motor yang menggunakan knalpot brong, namanya knalpot brong itu, sudah pasti diamankan Polresta Pontianak. Dan diwajibkan kepada pemiliknya untuk mengganti knalpot standar. Knalpot itu yang harganya notabene mahal itu dimusnahkan Pak, diberikan yang bersangkutan. Pasti di upaya-upaya kami tetap ada Pak, hampir tiap hari juga mengamankan pengendara-pengendara yang menggunakan knalpot brong. Tentu upaya itu ya paling minim untuk meminimalisir lah. Kalau untuk meniadakan mungkin namanya warga masyarakat itu banyak, sehingga pasti masih ada terus. Terkadang pagi-pagi kami apel pun di depan Polres itu juga ada masih ada yang lawan. Waduh ini luar biasa, ini sama dengan kolor. Tapi kami tetap berupaya Pak untuk mengurangi itu, bahkan sedapat mungkin untuk meniadakan adanya knalpot brong. Dan ada sedikit yang terkadang berkendala itu, ya memang beberapa tahun yang lalu bahwa polisi ini waktu itu ya tidak diperbolehkan untuk tilang secara manual, sehingga agak ya pengendara Kota Pontianak itu juga ada sedikit membandel Pak. Saya bilang Kota Pontianak itu kan warga masyarakat itu tidak bisa membedakan warna, yaitu merah, kuning, hijau semuanya dianggap hijau. Mungkin bapak-bapak kalau di persimpangan juga tahu lah kenapa Pontianak Timur walaupun dibuat jembatan masih macet seperti itu, yaitu menurut saya ya ulahnya pengendara. Contoh kita turun dari jembatan yang dari luar kota itu, kendaraan yang dari arah Tanjung Meraya sudah pada menengah. Sebenarnya kalau itu mengikuti marka jalan, kami yakin tidak seperti itu terjadinya kemacetan Pak. Ya, semua itu sebenarnya ya kesadaran, faktor disiplin dan kesadaran itu Pak. Kami tetap sering sosialisasi seperti itu Pak. Mudah-mudahan ini terjawab Pak. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk barangkali satu dari apa yang dijawab oleh Pak Soeharto tadi. Ya. Mungkin yang penyedia knalpotnya juga perlu dirazia. Iya, betul. Perlu dirazia karena pasti ada konsumen, ada produsen. Ada aksi, ada reaksi Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan pada Bu Sri. Ya. Tadi Pak
masukan dan saran dari Bapak, apresiasi juga terima kasih. Mohon doanya semua kami bisa selesai tepat waktu dengan akhir yang membahagiakan nanti. Menanggapi masalah perempuan tadi itu, memang iya Pak, saya memang pribadi merasakan kalau kadang-kadang kalau saya meyakinkan suami saya tuh, iya kayak gini ya, dengan argumen yang perempuan tuh memang apa ya, merayu ulung gitu loh. Jadi kalau misalkan bapak-bapak itu dirayu sama istrinya, itu saya yakin itu takluk gitu. Dia diajak belanja aja misalnya pas lagi ngambek aja gitu kan. Nah, pasti tuh, pasti. Saya yakin itu. Jadi korban ya Pak ya, tapi tidak ya Pak ya, perempuan kan mitra ya Pak. Iya. Iya. Terus menanggapi masalah selamat Natal tadi itu sebenarnya itu memang agak sedikit sensitif Pak. Ya, agak sensitif karena mungkin ada sebagian yang menganggap itu adalah hal yang menyangkut akidah ya. Ada hal yang menyangkut akidah karena itu meyakini bahwa ucapan selamat Natal kalau kita mengucapkan berarti kita meyakini bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, seperti itu dan seterusnya. Itu bukan wilayah saya lah ya. Itu hanya kajian kami di pendidikan Islam multikultural terhadap semua agama-agama. Wajib kita toleransi ya kan untuk perdamaian dan kerukunan seperti itu. Memang sih banyak beberapa ulama juga mempunyai pendapatnya masing-masing tentang ucapan itu dan itu kita memang sangat sensitif sekali. Yeah. Selanjutnya tentang tadi dialog antar umat beragama, saya sangat setuju sekali Pak. Sekarang ini kan sudah digalakkan di sekolah-sekolah itu ada sekolah kebangsaan. Nah, jadi sekolah kebangsaan itu tidak hanya berbicara masalah pilkada, pemilu dan seterusnya, tapi juga ada itu tadi ada moderasi beragama juga dibahas di situ. Kemudian ada dialog lintas iman antar SMA. Nah, FKUB Provinsi Kalimantan Barat itu seingat saya sudah 2 kali melaksanakan itu dialog antar sekolah dan lintas iman seperti itu. Ada yang di SMU 1, kemudian ada di hotel kemarin itu. Jadi seluruh sekolah-sekolah SMA yang beragama nonis, jadi itu dikumpulkan bersama-sama, kita memberikan testimoni tentang keberagaman, tentang indahnya persaudaraan seperti itu. Dan memang itu harus sudah dimulai bahkan sejak dini dengan pendekatan yang tentu harus kita sesuaikan dengan usia anak-anak. Misalkan saja untuk multikulturalnya misalnya kalau di sekolah sama Pak, saya juga dulu SD-nya juga berbau sama Kristen sama Chinese seperti itu. Jadi itu sangat indah menurut saya. Itu adalah keberagaman yang harus kita jaga dan harus kita pelihara terus-menerus seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita menjelaskan kepada anak-anak kita juga biasanya kan kalau anak-anak kan masih belum paham ya. Itu kok Bunda hitam, seperti itu, maaf ini kan. Nah itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa pesan kita mau agama apa, ya kan? Kita bisa nggak sih pesan sama Allah, sama Tuhan kalau kita pengennya suku ini, suku tertentu, kita nggak bisa pesan. Itu alami, itu natural. Dan itu harus kita jelaskan ke anak kita sesuai dengan usianya. Jadi pendidikan moderasi itu sebenarnya tidak hanya nunggu besar. Seperti itu. Jadi sejak dini kita sudah sering berdiskusi bahwa kulit yang hitam, mata yang sipit, rambut yang warnanya agak berbeda dan seperti yang layaknya biasa itu menjadi perbedaan yang sungguh harus dipelihara dan kita harus jelaskan sejak dini seperti itu. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bu Sri bagaimana kekuatan wanita tadi sebagai bisa mengangkat alat berat karena memang ada senjata yang dibawanya sebagaimana patut mengatakan ikan teri dari Bengkulu enak dimasak dengan jeruk purut. Kalaulah istri pandai merayu pasti suami bertepuk lutut. Ampun. Jadi kuncinya tadi kami merayu ya. Ya, kaitan dengan moderasi beragama, kebetulan kita juga dari daerah dulunya berkumpul dengan teman-teman yang berbeda, dengan etnis yang berbeda. Ya seperti kehidupan kita ini pelangi yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya juga menjabat sebagai tadi tim kami dari kandidat Dr. Nanti mengapresiasi hal-hal yang telah disampaikan. Tetapi jangan lupa hanya dalam konsep praktiknya
kita mengucapkan selamat, tapi dalam Ya. kesehariannya tidak menentukan rasa persahabatan. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang bisa membawa suatu kedamaian. Betul. Ya, hanya kita publikasikan ucapan selamat, tapi dalam konteks hubungan kemanusiaannya ternyata kita bermusuhan. Itu tidaklah berarti sampai ke arah itu. Yang kita harapkan apa yang kita ucapkan dan juga memang dengan perbuatan. Baik, kita aplaus bersama untuk penanya pertama dari Pak Yaakob. Selanjutnya penanya kedua. Ya, Pak Ketua, tamu ketinggalan. Ya. Terima kasih. Ya. Nama saya sudah hafal semua. Saya tidak akan menunjukkan pertanyaan kepada wong lanang semua. Karena yang depan 3 laki-laki. Makanya saya harus mengapresiasi yang perempuan. Tetapi Pak Yakobus mengatakan wanita adalah paling kuat. Tapi di Indonesia satu-satunya yang tak bisa dirayu oleh wanita adalah presiden kita. Oh. Betul kan? Oh. Belum Pak, belum. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu. Rupanya dari LKKNU. Saya mantan ketua LKKNU Kalimantan Barat pertama. Mantap. Ya, berikan apresiasi. Kemudian tadi banyak berbicara, terima kasih ibunya. Hanya ada yang bertanya dalam diri saya. Antara telur dan ayam, antara moderasi dan toleransi, mana yang duluan didahulukan? Moderasi atau toleransi? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan apresiasi. Penanya kedua lanjut pada Bapak. Bukan. Ini nampaknya masih meja. Ini betul-betul di depan. kunci ini. Antara moderasi dan toleransi. Di belakang ada kayak Beliau ini nanya apa kunci? Oh, ada satu, nanti kita berikan kesempatan. Ini ya. Baik, Silakan, terima Pak. kasih atas kesempatan. Pertanyaan singkat, nama siapa Ya. ya? Nama saya Hadrianus Mentili. Saya anggota FKUB dari unsur Katolik. Jadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Ibu Sriwani itu, karena di sini ada kandidat doktor. Nah, kemudian kita juga berbicara masalah moderasi beragama. Mohon maaf Pak Soeharto, mohon maaf Pak Asim, saya bicara masalah itu dulu. Kalau untuk pilkada sudah kan, ya kan? Ya, aman. Ya. Dan ada kaitannya juga apa yang dipaparkan oleh Pak Yakobus tadi, ya kan, masalah salam. Dulu Ibu, ya, ini mungkin bisa dikaji atau apa untuk kandidat doktor. Saya sebagai orang Katolik, dulu juga saya sering juga mengucapkan Assalamualaikum. Ya, sering juga. Tetapi setelah saya ada pertemuan dengan PBNU, orang PBNU, itu bukan bukan dasar negara ya, betul PBNU. Ya. Rupanya pengertian atas salam itu ada beberapa pengertian. Oleh sebab itu saya jadi tidak berani lagi. Ya, nah itu masalahnya. Ini mungkin untuk kita ketahui juga di sini. Seperti misalnya, saya catat dengan baik ya waktu itu. Misalnya, kalau kita sebut as, ya, A dengan S saja, itu artinya orang bodoh, ya kan, keledai. Itu bahasanya. Kemudian kalau kita sebut ASS, jadi as, itu artinya jadi pantat. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga misalnya kita sebut aspun, itu berarti kan celakalah kamu. Nah, itu. Kemudian asamu, itu artinya racun. Nah, oleh sebab itu, karena lidah kita, ya kan, lidah kami ini mungkin tidak bisa fasih karena tidak biasa dengan bahasa Arab, saya nggak berani lagi Pak. Itu sebabnya. Iya, itu. Jadi karena pengertian seperti itu. Oleh sebab itu, menurut pertemuan kami tadi, maaf ya, ini mohon maaf, ini bukan itu, bukan saya membela atau apa. Salam
yang diucapkan oleh non-muslim tidak wajib dijawab oleh yang muslim karena takut salah penyebutannya. Nah itu kan, ini kan harus kita buka. Barangkali kan ada yang belum mengerti. Nanti dikira misalnya kita pidato, ya kan, kebetulan saya yang Katolik mengucapkan assalamualaikum, orang diamnya sombong benar, ya kan, nggak mau jawab saya. Itu sebetulnya runutnya. Nah setelah saya tahu itu, maka saya pakai salam yang netral aja, ya kan, salam sejahtera untuk kita bersama. Itu netral untuk kita bersama. Nah, ini juga sekaligus saya buka misalnya kepada yang non muslim, jadi supaya jangan salah pengertian, karena hal-hal yang kecil ini kan akan kadang-kadang menjadi salah pengertian. Nah seperti Pak Moderator katakan tadi, ya bukan salamnya sebenarnya, tapi adalah pergaulan, kebersamaannya itu yang paling intinya, ya kan? Nah itu. Nah makanya bagi kita juga, mohon maaf, kalaupun misalnya, ya kan, yang muslim tidak mengucapkan kita selamat Natal, ya nggak ada masalah, ya kan itu. Karena memang ya itu tadi, ya kalau mengucapkan ya silakan aja, tapi tidak mengucapkan juga ya nggak ada masalah, karena dari pengertian bersama. Nah yang diajarkan oleh saya, oleh ajaran saya mengatakan, kalau cinta yang sebenarnya mau mencintai seseorang itu, kita harus bisa memperlakukan atau membiarkan orang yang kita cintai itu tumbuh dengan apa adanya. Jangan seperti yang kita inginkan. Kalau yang seperti kita inginkan kita tuntut, berarti kita tidak mencintai dia. Kita hanya mencintai bayangan kita sendiri. Demikian, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Pak tadi yang cukup memberikan pandangan kepada kita semua. Memang berkaitan dengan lafaz, kalau di dalam Islam seperti yang Bapak sampaikan tadi itu sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi syukur ini barangkali ada penjelasan-penjelasan yang bisa dipahami. Oleh karena itu saya secara pribadi, kalau kami di kampus itu sangat multi etnis, terutama di kampus kami di Abri Pontianak, itu kan banyak anak-anak dari daerah. Kita dalam konsep perlakuan, dalam konsep pendidikan, dalam konsep menjaga kebersamaan, menghormati, itu yang kami lakukan. Jadi bukan hanya semata-mata salam. Ya, baik, kita berikan kepada penanya keempat sebelum kita tutup, ya, untuk supaya dapat jatah di kursi meja di belakang. Silakan Bapak untuk memberikan pertanyaannya. Mohon maaf tadi Pak Pendeta, siapa nama beliau? Menteri Ya. Pak Hardianto. Sarbiantus, Pak Mentili Mantili ya. Pendeta Mentili. Apa ya? Kita lalu mau. Saya mau Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ini mewakili peserta yang di belakang, ya, yang duduk paling tinggi. Ya. Saya Heldi Panambunan dari Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Ada ketua saya Pak Pendeta Dr. Sadim Yarom. Saya singkat saja, kita baru melaksanakan Pilpres dan Pileg itu 2024 di bulan April kalau tidak salah. Dan saya peneliti sosial, bukan pengamat politik, tetapi peneliti sosial karena saya mengajar sosiologi. Dua kali kita mengadakan itu pesta rakyat, itu Pilpres dan Pileg. Saya penelitian saya, ya, saya tidak tahu orang lain. Saya memperhatikan bahwa untuk money politik itu sangat tinggi.
khusus untuk Kota Pontianak, karena saya domisili Kota Pontianak, sangat tinggi. Ya, tetangga saya itu 4 pemilih dapat. Ya, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, dan ada yang lebih. Saya sendiri tidak dapat apa-apa. Ya, Panen ya Pak ya. ya. Jadi pertanyaan saya, karena ini skalanya ini masih tinggi, penelitian kami ya, skalanya masih tinggi untuk money politik. Jadi pertanyaan saya, satu, apakah ada cara untuk menolong ini masyarakat itu memilih lebih cerdas, lebih intelek, dan sesuai dengan hati nuraninya? Karena saya melihat itu 150 itu mengorbankan itu hak murninya sebagai pemilih, ya. Jadi itu 250.000 itu menghancurkan harapannya selama 5 tahun. Jadi apakah ada cara untuk menolong masyarakat memilih lebih sesuai dengan hati nuraninya? Yang kedua, bagaimana caranya untuk dapat menolong masyarakat memilih lebih sesuai dengan harapan dan cita-citanya? Demikianlah pertanyaan saya. Terima kasih, mohon jawabannya. Ya, terima kasih Pak Hermia. Beliau mewakili dari teman-teman persekutuan gereja Kalimantan Barat ya, berkaitan dengan politik uang atau money politik yang masih diamati pada pilkada yang lalu, dan tentu mengantisipasi pada pilkada gubernur dan wali kota yang akan dilaksanakan ini ya. Tentu juga saya sebelum memberikan kesempatan untuk para narasumber menanggapi, perwakilan dari Islam nih belum ada yang ini ya, kita berikan 1 orang untuk ya, 1 orang, dan ini yang terakhir. Oh, ya. Karena aspirasi apa yang kira-kira ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rizwan, saya penyuluh agama Islam non-PNS di kantor Kementerian Agama, dan saya ditempatkan di KUA Pontianak Selatan. Nah, begini Pak, pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Bang Bol dan ada Bapak Polisi, di dalam status saya sebagai penyuluh, saya sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat, atau lebih dikenal dengan majelis taklim. Beberapa majelis taklim telah saya isi. Namun di dalam majelis taklim tersebut ada anggota saya itu, baik itu Polri maupun NS Pemda dan yang lainnya. Kalau saya melihat penjelasan dari Bapak Ketua Polisi itu tadi, bahwa ASN Pemda maupun Polri itu tidak boleh memilih pasangan, baik itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu cuma saya ingin bertanya Pak, apa indikator seorang ASN baik itu Pemda maupun Polri yang tidak boleh, yang dilarang dalam hal ini Pak? Apakah hanya dengan ngobrol-ngobrol bersama sama majelis taklim itu bahwa kita pilih ini, dia pilih ini, nah itu apakah itu dilarang? Atau ada hal-hal yang mungkin secara undang-undang atau aturan yang melarang seorang ASN ataupun Polri itu tidak boleh berbuat baik yang besar maupun kecil? Mohon penjelasan secara kemudian pada industri, saya sepakat dengan Ibu bahwa seorang itu harus moderat atau independen, tidak boleh memilih, apalagi ketika terjadi konflik. Kita sebagai seorang penyuluh walaupun itu, mohon maaf ya, teman-teman sekalian, itu adalah anggota kita orang Islam. Kalau memang dia salah, kita katakan salah. Saya pernah Pak terjadi suatu ketika saya di KUA itu dapat laporan dari masyarakat, mungkin sudah pada kenal ini, di Mentari itu terdapat rumah
yang dijadikan gereja. Nah, itu kebetulan pada saat itu saya diajak oleh Kepala KUH Pak Dami pada saat itu untuk menyelesaikan. Ternyata di sana ada camat, ada lurah, dan juga ada polisi. Jadi karena kapasitas saya sebagai pendamping KUH, saya hanya memberikan masukan bahwa berikanlah yang terbaik, jangan kita memihak. Walaupun itu adalah mohon maaf orang Islam, orang kita juga. Kalau memang dia salah, katakan dia salah. Ataupun orang non-muslimnya itu sendiri, orang Kristen pada saat itu, kalau memang dia salah, katakan salah. Dan alangkah baiknya kita putuskan bukan hanya sepihak, misalnya KUH yang menyatakan ini, tapi putusan bersama. Alhamdulillah, walaupun itu bukan ide saya sendiri, ide bersama pada saat itu, selesailah pada saat itu, dan alhamdulillah sudah selesai sampai saat ini. Kemudian yang terjadi di Parepare juga itu Pak, itu antar kelompok beragama. Saya juga mendengarkan pada saat itu dengan Pak Kiai Azman, kami dapat laporan bahwa ada konflik antara kelompok beragama sama-sama Islam. Di situ salah satunya itu adalah teman saya. Namun ketika kita interogasi, ternyata teman saya itu salah Pak. Terpaksa teman itu harus mengalah dan harus pindah di tempat yang lain karena konflik perbuatan tempat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berikan aplaus. Inilah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf ya tadi angkat tangan karena waktu yang tersedia sudah dibatasi, maka kita berikan kesempatan pada para narasumber untuk menanggapi berbagai pendapat sekaligus juga sharing yang telah disampaikan pada mulai dari Pak Asyik. Kami persilakan. Terima kasih. Untuk ASN tetap memilih, artinya bukan. Cuman kalau netralitas ASN itu sudah diatur Undang-Undang nomor berapa itu, nomor 20 tahun 2023 tentang netralitas ASN. Diatur juga di Undang-Undang ini. Diatur juga diatur juga sampai keturunannya sampai ke surat edaran itu sudah ada aturannya dan di situ sudah jelas. Untuk berkampanye itu kan mempengaruhi, jadi mendukung. Bahkan kemarin sempat ada debatable lah, apakah Pak Mendagri bilang apakah ASN bisa menghadiri kampanye kan? Kami tetap Pemda ini tetap akan melakukan karena ini arahan dari PJ, arahan dari pimpinan, maka mulai tanggal 18 nanti kita akan melakukan netralitas ASN. Itu ada aturan. Yang kedua mengenai yang Bapak tadi Pak Helmi, kalau sudah bicara money politik, uang ini ya antara ngajak surga dan neraka. Jadi kita yang ada di sini mari kita mengajak umat kita ke surga. Tapi kita juga persoalan ke neraka ini nanti biar Pak kepolisian lah yang menindaknya gitu. Karena menurut Bawaslu itu aturannya tidak jelas gitu. Kalau bukan terdaftar di tim sukses itu dia tidak ada masalah gitu kan. Itu yang menjadi, makanya perlu nanti regulasinya diatur ulang lah. Regulasi. Apakah itu pembelaan dari Bawaslu atau tidak saya juga kurang tahu gitu. Yang jelas ya kita juga gimana sih ya, masyarakat kita ini ya susah sih, makanya sebagai penyuluh agama, sebagai tokoh umat beragama ya jangan nanti nanya lah, kita cari pahala untuk mengajak mereka ke surga, jangan mendorong mereka ke neraka. Itu menurut jawaban dari kami, Pak. Makanya kami nantinya mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat, melakukan dialog, ngajak ngumpul, ngajak diskusi. Frekuensi untuk tahun ini memang banyak Pak Kesbangpol melakukan dialog. Bukan hanya tokoh tingkat provinsi atau tingkat kota, tapi sampai tokoh tingkat akar rumput pun kita ajak berdialog, kita undang melalui kelurahan itu. Makanya kami sangat penting sekali, sama juga dengan kalau kita menjaga kerukunan umat beragama, ketentraman itu memang
masalah keistimewaan, tapi itu harus kita lakukan, harus kita. Sama juga kita menjaga kesehatan Allah. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya menjawab yang terkaitannya dengan netralitas polisi tidak boleh memihak. Kalau polisi jelas Pak, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian bahwa memang polisi itu tidak boleh memilih Pak. Kalau ASN masih boleh memilih. Kalau polisi memang tidak punya hak untuk memilih dan dipilih Pak. Kalaupun ada polisi yang mencalonkan ya harus pensiun dulu Pak. Ya kalau polisi. Bahkan kami juga mendapat edaran, hanya saya lupa nomornya, telegram dari Bapak Kapolri. Kami berfoto dengan, apalagi berfoto dengan pasangan calon, berfoto dengan tim suksesnya, dengan mungkin menunjuk jempol gitu aja kami sudah tidak boleh. Karena kami kalau berfoto dengan masyarakat harus berhati-hati, apalagi itu tim sukses. Paling terus. Saya pernah bukan terjebak saya bukan terjebak sebenarnya. Saya kebetulan waktu itu belum pencalonan ya, baru bakal calon. Ada salah satu calon wakil gubernur masuk ke gang saya itu menghadiri undangan selamatan, dan mohon maaf secara kebetulan posisi saya di masyarakat adalah sebagai ketua RW dan beliau tahunya adalah saya sebagai ketua RW. Dan kebetulan saya pun pakaian saya juga pakaian biasa, sipil. Saya diajak foto Pak RW foto dulu sama saya. Mau saya tolak gimana, dan ditolak bagaimana. Saya tahu bahwa beliau adalah calon. Tetapi saya ya fotonya ya biasa saja Pak. Tapi kalau saya berpakaian dinas mungkin saat itu secara spontan langsung saya tolak. Karena beliau adalah bakal calon. Sehingga kalau kami jelas Pak, untuk netralitas memang tidak diperbolehkan. Kalau Bapak menemukan yang seperti itu, ada polisi di majelis taklim dan sebagainya, membicarakan kaitannya dengan pilkada dan sebagainya, kami minta tolong untuk ditegur Pak. Minta tolong ditegur, Bapak seorang anggota polisi jangan membicarakan yang seperti itu. Kalau ada polisi sengaja mungkin ikut kampanye dan sebagainya dan tidak bisa ditegur, ya sudah kita laporkan saja Pak. Kita laporkan kepada atasannya supaya atasannya negur atau bahkan mungkin ditindak. Memang kami betul-betul tidak boleh ya memberi kode saja, tidak boleh. Memberi kode saja tidak boleh, apalagi sampai mengajak majelis taklim untuk memilih ini dan itu. Ya. Kalau kami dibolehkan Pak, mungkin calon mendekati saya saja di Kota Pontianak. Beres itu Pak sebenarnya kalau dibolehkan. Karena saya mempunyai Babin Kamtipmas 29 kan, kalau bolehkan, tapi kan tidak dibolehkan. Ya sekali lagi Pak, kami netralitas jelas di undang-undang, kami juga tidak diperbolehkan berpolitik. Kami tidak memilih dan tidak dipilih. Itu kaitannya dengan netralitas. Kaitannya dengan pertanyaan dari beliau, Pak, siapa tadi yang dari Pak Langgunan ya. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa apakah ada cara masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya dan tidak menggunakan politik. Caranya kita tolak saja Pak kalau ada yang ngasih. Atau barangkali dilaporkan. Kalau beliau tadi menyampaikan bahwa ada batasan-batasan di Bawaslu seperti apa, coba kita kalau menemukan yang seperti itu sekali-sekali coba kita laporkan ke Bawaslu Pak. Kalau kita menemukan adanya politik uang. Tapi ya tentu dengan bukti-bukti ya, saksi, karena kalau tidak salah saya nomor seri uang pun harus tahu Pak. Kalau tidak salah saya, sehingga memang ada sedikit ya, kalau kayak kemarin bidang-bidang itu seperti itu, nomor seri uangnya berapa loh, sangat sulit. Nomor seri uang. Maaf, memang makanya saya di awal juga menyampaikan bahwa ada pada saat saya menghadiri undangan sholawatan saja kan menyampaikan kok sekarang sepi-sepi saja, artinya memang pada saat legislatif kemarin pasti banyak yang politik uang ada 300, bahkan saya pernah mendengar itu kemarin itu juga ada jual beli data. Saya mendengar saja itu Pak, data contoh mungkin saya caleg dari partai A, karena saya merasa bahwa diri saya ini tidak terpilih, maka data yang saya miliki orang-orang yang mendukung saya ini ya udahlah saya jual suara. Itu yang saya benar atau tidaknya saya tidak.
mudah-mudahan itu tidak lah. Mudah-mudahan nanti hanya teman-teman Bawaslu dan sebagainya makin berani untuk melakukan atau mencegah politik uang. Kalau kami Pak dari kepolisian, utamanya saya selaku Kasub Satgas Binmas yang melakukan sosialisasi dan edukasi, selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan politik uang, tidak percaya dengan hoax dan sebagainya, selalu kami sampaikan Pak. Mungkin ada nengok nanti kalau di simpang siang perempatan jalan itu kami juga masang baliho di situ Pak, banner di situ, salah satunya yaitu jangan melakukan politik uang dan sebagainya. Terus kalau di tim itu di simpang Tani dulu juga kami pasang, ada beberapa tempat Pak, termasuk di bundaran Reformasi dan sebagainya. Kalau belum dijabut oleh orang, kami sudah sekitar 50-an Pak memasang himbauan-himbauan seperti itu Pak. Walaupun kami bukan sebagai penyelenggara pemilu. Mungkin itu Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba di kandang ayam orang deh. Banyak baliho. Saya akan menjawab dengan cepat karena waktu sudah hampir habis. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ayahanda tadi, mana yang lebih duluan, telur atau ayam? Mungkin saya akan memilih ayam yang lebih duluan Pak. Kenapa ayam yang lebih dulu? Karena kalau Adam itu kan Adam lahir lebih duluan, baru Hawa diciptakan. Nah Hawa yang punya telur kan? Iya. Nah jadi Adam lebih dulu daripada Hawa toh. Nah jadi sepakat bahwa Hawa itu telur, karena dia yang punya telur dan bisa menghasilkan. Nah kemudian pendapat yang dan Nabi Nuh juga, ketika kisah Nabi Nuh itu dikumpulkan binatang-binatang itu tidak ada yang mengumpulkan telur-telur kan, tapi tetap mengumpulkan binatang-binatang yang beraneka ragam itu. Kemudian kalau bicara masalah moderasi beragama, tadi mungkin sudah kita ketahui bahwa moderasi itu adalah moderasi dan toleransi, mana yang lebih dahulu kan? Nah jadi tentu saya akan memilih moderasi yang lebih dahulu, karena moderasi itu adalah sikap tengah-tengah, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Maka dengan adanya moderasi dan sikap kita terbuka dengan yang lainnya, maka kita akan menimbulkan toleransi, ya, tanpa menghilangkan identitas yang ada. Gitu. Kemudian untuk yang tentang askum itu tadi, yang itu beberapa tahun yang lalu memang ada itu Pak. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu beda satu huruf saja itu sudah mengandung makna yang sangat berbeda jauh sekali. Kalau itu tuh istilah untuk WA biasanya kan kita agak malas ya menulis Assalamualaikum warahmatullahi, ribet banget ya, panjang. Nah biasanya orang-orang itu tidak mau menulis panjang-panjang. Jadi ditulislah dengan singkatan AS kemudian ASS. Nah kalau AS itu artinya itu orang bodoh. Nah kemudian kalau keledai itu ASS, ada yang artinya juga lantak, mohon maaf. Nah seperti itu. Kemudian ada juga yang nikum, kadang-kadang assalamualaikum, itu tuh biasanya anak-anak muda tuh suka menyingkat ya itu nikom, padahal itu sebenarnya artinya mari bercinta. Nah jadi itu sangat bahaya sekali. Jadi kalau bahasa Arab itu satu saja salah penyebutan maka artinya akan berantakan banget, seperti itu Pak. Mungkin tadi sudah terjawab semuanya Pak ya? Sudah. Ya. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu, penyuluh, Bapak, Abang, Kakak, Adik semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya ini sekaligus closing statement saya, bahwa memang dialog lintas agama itu penting, itu aja. Intinya komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, nggak tahu kita ngapa-ngapa. Iya, itu aja sih intinya. Komunikasi. Terima kasih. Baik, tentang komunikasi kita usahakan dengan multi etnis yang begitu banyak. Dalam rumah tangga saja tidak komunikasi, hanya 2 orang, suami dengan ayah bisa berantem. Betul. Baik, seberapa pentingnya Suami dengan ayah juga. suami dengan istri. Cepat Bapak tanggapi ya. Baiklah, barangkali diskusi kita pada siang hari ini kita akhiri dengan memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang bermartabat, aman dan damai. Dari narasumber kita Pak Hasim Kesbangpol, kami ucapkan terima kasih. Kemudian dari Pak Soeharto dan Ibu Sri, tentu semua apa yang disampaikan ini mudah-mudahan ada menjadi bekal-bekal buat kita, ya, baik tadi sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang bergerak dalam memberikan pencerahan edukasi
untuk antar umat kita, ya mudah-mudahan terjadi moderasi beragama ini dan tentunya mewujudkan toleransi. Baiklah, sebelum itu saya tutup dengan beberapa pantun. Kenangan kita janganlah dilupakan. Mana cakepnya ini? Cakep. Sebab itulah yang paling indah. Cakep. Senyumlah menyapa, kata senyum itu adalah ibadah. Mantap. Masih Pak. Kalaulah ada sumur di ladang, Cakep. ambilkan papan, mandi bersama. Cakep. Mudah-mudahan umur kita masih diberikan kesempatan panjang. Cakep. Kita akan ketemu lagi dalam forum diskusi moderasi beragama. Mantap. Terima kasih. Bro Pipit terbang di sawah, asam lagu tumbuh di batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.